Itu mental block. Maka perlu di sini bangkitkan kesadaran. Nah, tugas kita bersama, mari kita bangun kesadaran. Karena tanpa kesadaran, maka keberanian tidak akan pernah ada. Tanpa keberanian, maka kekompakan hanya menjadi ilusi semata. Jangan berharap karena kemerdekaan bangsa ini diawali dari kemerdekaan dalam jiwa kita. Tanpa merdeka jiwa, omong kosong. Itu. Kalaupun ada yang merdeka selama ini, semua hanyalah ilusi. Seolah-olah secara administrasi kita merdeka, tetapi secara faktual, aktivitas kehidupan kita sudah diatur. Contoh, kita hidup lahir di negara ini, di bangsa ini, tetapi kita seperti kos. Dan makin lama, biaya kosnya semakin tinggi. Pertanyaan saya, apakah ini bukan hukum ekonomi? Kita memang krisis hati nurani kali ya Pak ya? Memang. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi itu akan terhubung atau related dengan urusan ekonomi. Even bencana, krisis, teroris dan sebagainya, itu semua terhubung dengan urusan angka-angka. Gitu Pak. Makanya sistem kita adalah sistem kapitalis. Jadi mau mikir kayak gimana? Mudah sekali membacanya. Perhatikan, setiap orang kampanye selalu yang dijual program. Program itu related dengan anggaran. Dan mereka selalu ingin melakukan bagaimana program dibuat supaya anggaran itu keluar fisiknya. Itulah kenapa ya, menurut keyakinan saya, contoh MBG, kenapa dipaksain banget? Liburan dipaksain banget. Apa kira-kira yang terjadi di situ? Apa kira-kira Mas Hendra? Ya, sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kelihatan apa yang mau dikejar, angka-angkanya. Bagaimana caranya? Makanya di situ Food Mills Coalition kan, koalisi dengan swasta, sehingga mereka biayai dulu MBG ini. Jadi anak-anak itu makan dari pembiayaan yang dilakukan oleh si pemodal. Lalu nanti selesai mereka akan nagih. SPPG-nya nagih ke yayasan. Yayasan yang nagih ke BGN. Di situ berpotensi besar terjadinya money laundering. Tuker. Bayangkan kalau terjadi money laundering, uang dari mana? Kalau itu uang korupsi, maka anak-anak kita sudah makan dibiayai oleh uang korupsi. Ada spiritnya. Baru ini. Semoga ini tidak terjadi. Kita harus ganjel di situ. Ya. Tapi menurut keyakinan saya, manakala saya diberikan kesempatan untuk jadi tim independen untuk menyelidiki, maka menurut keyakinan saya bisa buka. Kalau gitu. Nggak ada delik kalau begini. Makanya tetap jalan Ini kan ya? itu, Mas. Kita itu, kita pintar-pintaran aja. Iya. Paham ya? Paham Pak. Paham sekali. Makanya nggak mungkin orang maksa. Bodoh amat. Terus makin lama makin kelihatan. Roti segini untuk sekian hari, telur segini untuk 4 hari. Bagaimana ceritanya? Iya. Gitu. Jadi, pokoknya penting jalan terus tuh. ya, jalan terus. 1,2 T a day. Tiap hari. A day. Setiap hari. So, hitung 1 tahun berapa? Iya. Ya, berapa coba? Berapa T? They can laundry. Gitu. Saya tidak menuduh, tapi ada potensi besar. Potensi. Karena ada penagihan, Bos. Iya betul. Berarti kan lu modalin dulu. Disitulah terjadi Betul. switch. Gitu. Tetap aja di mata saya mah kotor. Karena modus operandinya, nawaitunya, niatnya bukan niat yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan bukan dengan niat tulus, walaupun promosinya tulus,
baik, Bagus ya. maka hasilnya akan mudarat. Langsung terbukti kok, banyak yang keracunan, banyak yang ini, dan banyak yang mubazir, dan sebenarnya bayangkan, orang nggak mau dipaksa. Nggak ngerti dari mana aturan main itu. Tapi itulah, ya. Sekali lagi, kita sedang menuju kepada negara totaliter. Kalian mau ngomong apa? Bodoh amat. Program jalan terus. Sampai Tuhan memanggil. Makanya kan ada ide ya, udah kasih aja uang real money-nya ya kepada kepala keluarga, itu tidak Nggak akan mungkin mau. terjadi. Nggak mau. Kenapa? Kalau gitu nggak bisa dicuci baju, ya kan? Nggak bisa cuci baju dong. Iya dong, kan uangnya. Meskipun yang ngasih ide itu Pak Menkyu. Nggak, gini ya. Saya beri clue ya. The world is a stage. Setiap orang memainkan peran. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Gitu. Jadi jangan terkesima dengan segala macam. Ya, ngomong-ngomong sampai sekarang ya nothing happen. Akhirnya udah hanya terkesan kayak sandiwara mengejar populer satu babak ya. Udah itu where is going? Gitu. Kemana dia pergi? Gitu. Terus tidak ada lagi ini ya. Seharusnya kalau memang tahu begitu, kalau program ini niat baik beliau tidak jalankan, saya mundur. Gitu. Nah, kenapa enggak? Big question mark. Itu. Siapa beliau-beliau itu? Coba di profiling. Jangan mereka yang cuma profiling kita profiling mereka. Gitu. Sama aja kok. Itu. Tapi kalau misalnya kita semuanya adalah hanya operator untuk menjalankan sebenarnya big picture-nya para globalis, berarti kita nggak merdeka ya Pak? Memang tidak merdeka. Ya kan? Sekali lagi, Bung Karno mengantarkan kita hanya ke depan pintu gerbang. Dan ketika itu, pintu gerbangnya masih dikunci. Kuncinya ada di Bengawan, Solo, Kebuang gitu sana kan. Akhirnya dibetot lagi. Gitu. Lu masuk ke jalur yang baru, sistem New Colin. Inilah yang kita lewati hari ini. Karena dari awal Indonesia dimerdekakan, sehingga dicatat menjadi negara yang diakui oleh PBB, itu semua ada peran dari globalis. Bukan semata-mata saya mau merebut ruangan ini, saya masuk, saya celup-celup pakai bambu kuning, dan akhirnya saya nyatakan, ruangan sudah saya kuasai. Kan nggak gitu. Ada panitia kayak wong manten kok. Kayak orang nikah kan. Nah, nikah ada IO kan. Tadi intelligent, information, telling, lie, ongoing event. Jadi setiap event selalu ada event organizer. Nah, itulah intelligent. Jadi kalau misalnya globalis sudah mengendalikan ini semua, kita bisa apa dong Pak? Kita sebagai rakyat biasa nih gimana nih? Mau lari kemana jadinya? What can we do? Rakyat tidak bisa berpikir sendiri-sendiri. Rakyat adalah harus tanamkan di dalam batin jiwa bahwa kita adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Persoalannya jiwa kita sudah tidak berdaulat. Kenapa? Karena ada dalam kondisi mental block, terpenjara oleh segala macam, termasuk sistem pendidikan ini setelah membuat jiwa-jiwa anak bangsa terpenjara atau mental block. Makanya takut ini, takut itu, takut nggak ini, takut itu mental block. Maka perlu di sini bangkitkan kesadaran. Nah, tugas kita bersama, mari kita bangun kesadaran. Karena tanpa kesadaran, maka keberanian tidak akan pernah ada. Tanpa keberanian, maka kekompakan hanya menjadi ilusi semata. Jangan berharap karena kemerdekaan bangsa ini diawali dari kemerdekaan dalam jiwa kita. Tanpa merdeka jiwa, omong kosong. Itu. Kalaupun ada yang merdeka selama ini, semua hanyalah ilusi. Seolah-olah secara administrasi kita merdeka, tetapi secara faktual, aktivitas kehidupan kita sudah diatur. Contoh,
Kita hidup lahir di negara ini, di bangsa ini. Tetapi kita seperti kos. Dan makin lama, biaya kosnya semakin tinggi. Pertanyaan saya, apakah ini bukan hukum ekonomi? Kita disuruh kerja setengah mati, lalu negara memungut kita dengan alasan apa? Administrasi. Jadi, semua berkaitan dengan ekonomi, karena semua bermain dengan hukum dagang, transaksional. Contoh Citra, ini sama ini, gue dapat apa? Gue dapat apa? Itu. Cinta pun banyak orang berdagang. Gue ini lu, kalau gue dikasih ini. Berdagang. Berdagang itu apa? Semua dihitung. Sepanjang kita menghitung-hitung, maka itulah jiwa dagang muncul. Tidak akan ada ketulusan. Itulah yang terjadi. Jadi kenapa selama bencana saya lebih banyak diam, melihat, dan ini. Ternyata apa? Apapun yang dilakukan untuk niat baik, masih aja ada yang mencibirkan bibir. Masih ada ini. Hasilnya seperti hilang manfaatnya ditelan ini. Memang ada manfaatnya. Tetapi seperti itu. Dan fenomena orang donasi yuk menjadi permainan. Permainan apa? Akibat agama mengajarkan kita berbuat baik adalah pahala. Dan ini dimanfaatkan oleh politik. Ada gini, mari yuk kita ini menjadi tanggung jawab bersama. Lah. Sadar nggak itu? Donasi. Contoh waktu di COVID. Wah, pada senang tuh kasih nasi bungkus di jalan raya. Ngapain? Orang nggak perlu ada begitu kok. Dibikin susah aja sama yang bikin. Tapi orang kan senang. Ih, gue beramal ngasih ini segala macam, ya kan? Ngasih nasi itu. Yang punya iman bahwa berbuat baik adalah ini, itu kayak bagaimana gitu, euforia di ini. Sementara kondisi makin lama makin menurun. Yang bikin menurun yang membuat keadaan itu. Bencana non alam itu. Gitu. Tapi masih ada kesempatan nggak Pak untuk Indonesia keluar dari ini semua? Kesempatan kita itu dari sekarang sampai 2009. 2029. 2029. Ya. Setelah itu, makanya kenapa mereka, kata Sundanya bahasa bodoh teuing, rakyat mau berteriak apa? Kafilah. Berlalu. Ya, jalan terus kan gitu. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Buktinya? Gitu. Ya. Apa yang terjadi? Semua transaksi. Ya kan? Penempatan ini jadi gemuk, itu kan transaksional. Dan orang yang ditempatkan no freelance. Emangnya free? Enggak lah. Karena memang dikelola dengan sistem kapitalis. Dan orang-orang yang mengikuti sistem itu memang diberikan ruang untuk bisa menikmati, tetapi sekaligus menjadi budak. Karena mereka kehilangan hak suara untuk menyatakan kebenaran. Karena dia mengikuti arus. Apakah udah saatnya off-grid ya Pak? Sebenarnya harus off-grid. Ya. Harus off-grid. Coba pertanyaannya, apakah pemimpin kita mau off-grid? Dia hanya mau kalau dia tidak terikat dengan kontrak bisnis. Ya. Ini kan yang membuat sulit menjadi kontrak. Hukum kontrak itu melekat. Makanya di mana-mana kita mau nikah ada teken-teken, mau bikin jual beli rumah, ada AJB dan sebagainya. Semua kontrak, mau masuk sekolah, mau masuk apa. Semua ada begini-begini terus nih. Gitu. Kecuali berkuasa, ininya nggak akan dikejar. Tapi benarkah perang-perang yang terjadi saat sekarang ini di dunia itu gara-gara Benar. gara-gara negara-negara tersebut tidak nurut dengan globalis? Contohnya mungkin kemarin Venezuela gitu kan, karena mungkin nggak ada central bank, nggak ada World Bank di situ, terus pakai dihajar. Benar nggak itu Pak? Benar. Atau ada isu lain? Benar. Ya, kalau isu lain itu isu yang menyertai. Intinya Agenda 21 adalah agenda untuk menyatukan dunia. Jadi mereka menginginkan satu sistem dunia. Nah, ini harus terjadi. Terserah lu mau bagaimana, gimana. Ibarat gini, kalau saya masih harus memenuhi 10 kriteria, saya masih kurang 2.
saya bertahan dua ini saya nggak mau ikutin, maka saya harus dipaksa untuk ngikutin, kan kira-kira begitu. Gitu. Saya ingin kita punya gambaran yang simple aja, nggak usah terlalu ruwet. Karena dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Ya. Kita menganggap Trump lawan globalis. Kita kemarin dia ketawa-ketawa dengan apa? Tiba-tiba dia bisa begitu dan sebagainya. Ya. Dalamnya laut bisa diukur. Hati orang, siapa yang tahu? Ya. Karena kita hidup penuh dengan topeng. Ya. Disitulah kemunafikan, apalagi di media sosial. Semua penuh dengan topeng. Gitu. Jadi menurut Bapak kira-kira dolar Amerika akan kolaps nggak? Dari pandangan Bapak? Pasar jadi menurun gara-gara hal ini, sehingga dolar jadinya crash. Pada akhirnya nanti Gimana endingnya? justru dia sedang mencoba mempertahankan itu. Oke. Supaya tidak crash. Ya. Ini isu yang dibuang. Tapi jangan lupa, kripto Bitcoin, hati-hati, dia akan menuju ke terjun payung. Ya. Oh gitu ya Pak ya? Ya, hati-hati ya. Semoga tidak terjadi. Semoga Ya. Karena ada yang nanya juga. Harapan orang kan macam-macam. Ya. Jadi ini kan mainnya kan gini, pancing begini, udah itu di dung, nah itu. Pancing kayak ayam, tuk, nah itu. Modelnya seperti itu, mereka punya ini. Polanya gampang kok. Ya. Pola mereka mencuri kedaulatan itu gampang sekali. Ciptakan krisis, terus biarkan publik bereaksi, gitu, atau publik panik. Ya. Setelah itu tawarkan solusi, ya kan? Tawarkan solusi tunggal, kemudian hak rakyat diganti dengan isu keamanan, gitu kan? Dan seterusnya. Seperti itulah mereka bermain. Jadi polanya udah seperti itu. Tapi apakah besar kemungkinannya akan menuju perang dunia ketiga gitu misalnya? Akan pecah ke sana nggak, arahnya ke sana nggak Pak? Ini perang fisik atau perang Technological warfare gitu. Menurut Bapak gimana? Kalau saya mengatakan bahwa Fisik nggak? menuju ke fisik itu tinggal ledakan akhir. Tapi apa yang terjadi sekarang, buat saya pribadi ya, Sudah perang nih? sudah. Sudah. Karena apa? Perang itu kan mendominasi ya satu bangsa dengan bangsa lain. Nah sekarang dia mendominasi bukan satu bangsa, berbangsa-bangsa yang dikendalikan oleh United Nations. Buat saya pribadi ini sudah masuk. Tinggal nanti endgame-nya. Endgame-nya ketika apa? Dia semua sudah pakai digitalisasi, sudah biometriknya, maka tidak perlu dengan kekuatan militer, cukup tung, tung, tung. Menurut saya. Remote ya Pak? Ya. Karena tidak mungkin namanya perang dunia ketiga. Ini juga perang dunia ini buatan mereka Iya, kok. betul. 1, 2, 3. Saya dari kecil sudah mikir, kok ada perang dunia pertama? Bisa begitu ya, perang dunia pakai jilid ya? Saya masih sekolah SD, Pak. Ini udah muter nih. Cuman nggak tahu mau ngomong sama siapa, karena udahlah kamu ikutin aja pelajaran itu. Saya nanya sama om saya bilang, sudah om juga nggak tahu, pokoknya ikutin aja. Jadi kita itu tadi, what to think, hanya mikirin 1, 2, terus nungguin 3. Yang bilang nanti akan ada 3, dia juga yang bikin kita nunggu-nunggu itu. Taunya apa? Ternyata sudah berlangsung. Gitu ya, dia sudah masuk gigi 3. Kita masih nunggu. Kapan nih? Oh, dia main sana, main sini. Supaya apa? Fokus kita jadi tidak sentralistik lagi, tidak bisa. Makanya gini, perhatikan kejadian ini. Akhirnya apa? Tahu-tahu dia bikin begini. Perhatikan cara main mereka. Ya, kita lihat nih, tahun 2025 mau naik PPh 12%, terus tiba-tiba batal lagi. Datang juru selamat kan, batal. Mainkan lagi apa? Gas LPG harus begini-begini, batal lagi. Apakah ini terjadi tanpa skenario? Atau memang bagian daripada skenario? Tangkap ini, tangkap itu. Akhirnya apa? Kasih abolisi, kasih ini. Apakah ini terjadi karena ketulusan hati atau bagian daripada permainan politik? Dan seterusnya. Ada demo kemarin juga. Apakah itu betul-betul letupan daripada masyarakat? Ataukah menumpang
dalam kondisi masyarakat yang memang mau meledak. Ya. Gitu. Tetapi ada kekuatan yang mendesain supaya letupan itu yang ditunggu-tunggu muncul. Itu. Betul, memang masyarakat ada di situ. Tapi masyarakat tidak akan sekonyong-konyong seperti itu kalau tidak ada energi buatan ya yang membuat itu meledak. Jadi semua ada energinya, makanya dibilang ada psikologi massa. Ini udah nunggu nih, dikasih letupan, jadi barang itu, kan gitu. Tetapi yang membuat ledakan itu, Coba aku yang ambil. hmm? Ada yang nyariin Pak Darman kayaknya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tapi Bapak percaya nggak sih bahwa mungkin nggak akan ada perang fisik, Pak? Atau enggak, Pak? Perang fisik. Iya, mungkin nggak? Karena kan krisis kan harus terjadi ya, Pak. Karena supaya ada kelaparan dan lain-lain, mungkin itu adalah pengorbanan mereka untuk menciptakan sebuah isu kritis. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah drama-drama perang lah. Karena kalau nggak ada isu kritis, ya gimana? Yang akan terjadi justru civil war. Gitu. Kalau ini cyber war. Yang terjadi adalah civil war di negara sendiri. Bisa dijelaskan Pak maksudnya? Antara seperti the apa? have sama yang menderita. Karena bagaimanapun yang menderita, dia butuh kehidupan. Dia akan datang. Sehingga ketika itu di-ignore atau dihindari, akan terjadi itu. Ya kalau kita bilang kayak kerusuhan 98 itu kan skala kota ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, karena apa? Saat ini perhatikan ekonomi rakyat semakin terjun payung. Secara ini ya seluruh dunia ya Pak ya? Seluruh Kita dunia, nggak bicara Indonesia aja seluruh ya. dunia. Tapi Indonesia itu lebih cepat. Gitu. Dibuat lebih cepat karena apa? Dari dulu nyarinya udah susah. Berdasarkan agenda Great Reset, di mana di situ sebutkan apa? Pemerintah menguasai semua lahan, pertanian Betul. dan sebagainya. Semua perusahaan korporasi dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah membesarkan anak-anak. Betul. Yaitulah MBG. Iya, iya. Sehingga loyalnya si anak kepada pemerintah. Artinya mungkin dia tidak terlalu loyal juga pemerintah, tapi mungkin sama orang tuanya, bukan mama yang kasih makan saya, kok mama bilang kamu hormatin orang tua. Secara psikologi itu akan terbentuk tanpa disuruh. Gitu. Ya. Secara psikologi itu akan terbentuk tanpa disuruh. Nah, saya senang menganalisa kedalaman-kedalaman itu. Yang mungkin orang anggap ini. Dari situ saya melihat, gini. Apakah apa yang terjadi di Venezuela merupakan juga bentuk wujud daripada one military word? Oke. Yes. Makanya di mana-mana sekarang ini mulai dimunculkan, diperkuat lagi. Secara undang-undang diperkuat, ini diperkuat. Apakah ada kaitannya? Itu. Termasuk yang kemarin juga, yang kepolisian dan sebagainya, ya reformasi, harapan masyarakat hanya jadi ilusi. Sampai detik ini tidak ada. Gitu. Sampai itu. Akhirnya apa? Dan diam semua lagi. Akhirnya saya bertanya, ini yang datang ke presiden meminta untuk reformasi itu sebenarnya memang murni datang itu atau didatangkan? Memang terlihat datang dari luar. Ya. Tetapi seringkali dikoordinasikan. Atau kalau bahasa di Instagram itu apa? Kolaborasi, collab. Ya. Yang akhirnya betul-betul membuat negara menjadi collapse. Nah, ini mari kita cerdas melihat seperti itu. Karena setelah itu beliau-beliau nggak tahu kemana. Tidak mengikuti, tidak mengawal apa yang dituntutnya. Hilang aja. Dan senang sekali dengan angka 8, 17, 8. Gitu. Kenapa tuh Pak? Ini ada di sini. Karena balik lagi ke tadi. Sustainable Goals tadi. Ini. Program. Nggak ada ini. Ini salah satunya 8. Ya. Ya. Dia mana ya? 17. Nggak ada sini ya? Nggak, yang itu. SDG 17. Enggak.
8, 17, 8. Oh ini nih. Ini dia nih. Oke. Maaf. Dan tuntutan 17 tuntutan 8. Itu. Iya ya. baru nggak. Gila, sumpah. Keren. Ini mau dikasih unjuk. Iya. Bu, ini cocokologi. Angkanya sama tapi Pak. Ya. Angkanya sama Iya, ya. ini memang demen. Sebenarnya kalau udah lihat kayak gitu, itu harus cerdas sumbernya, ya kan? Gitu. Mereka selalu bekerja dengan simbol. Kenapa mulai tanggal 6 Januari, ya itu kan? 6 Januari, 2 Januari, tanggal 12. 6 Januari tanggal 12. 12, 6 kali 2, 6. Simbol. Dan kita selama hidup sudah masuk di dalam sistem simbol itu. Ternyata. Tadinya saya pikir hanya ini akan ke depan. Enggak. Ternyata kita sudah dicetak oleh sistem simbol 666. Gitu. Makanya SD 6 tahun, angka terendah 6. Jam 60 menit. Itu mereka yang bikin. Kita di torture, di apa tuh? Doktrin. Di apa ya? Di Brainwash. program brainwash. Kita di apa namanya ya? Kayak ketekan batin, udah 1 jam. Udah 1 jam. Udah 2 jam. Hidup kita dikejar-kejar. Angka. Itulah yang membuat umur kita menjadi pendek karena kita di torture kita punya batin. Ya, setiap tahun ngadain ulang tahun, hitung umur. Udah dikasih tahu umurnya nanti cuma sebegitu. Iya. Itu permainan psikologi. Semuanya permainan psikologi. Dan itu psikologi itu adalah namanya psikologi intelijen. Semuanya permainan cipta kondisi. Kita tercipta dengan tingkat stres. Handphone, bangun pagi, udah ada 500 notification. Coba, jawabnya apa? Sampai sore mainnya begini terus nih jadi. Nggak dijawab. Wah, itu tadi online, dicuekin, mau mulai ngamuk. Wah, ribut. Makanya saya bilang apa? Cyberspace is life engineering. Semua dunia tipu-tipu. Dunia rekayasa. Menciptakan konflik nih. Ditangkap KPK, diambil handphonenya, kelar. Diambil semua, rahasia semua di sini. Data kan? Nah, perhatikan jebakan-jebakan Batman yang kita hadapi. Gitu.